Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan kuliah mengenai network planning bagian 3. Melanjutkan materi kuliah yang diberikan sebelum ini. Tema untuk hari ini yaitu mengenai percepatan proyek. Jadi kadangkala karena sesuatu hal, pemilik proyek meminta agar dilakukan percepatan proyek, di mana pemilik proyek meminta agar proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari perencanaan proyek awal. Misal yang paling sederhana adalah, misalnya kamu buat baju di tukang jahit, mau pesta gitu ya. Menurut metodenya yang normal, tukang baju penjahitnya membutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan jahitannya. Tapi sementara pesta tinggal 10 hari lagi. Karena itu kamu sebagai pemilik proyeknya adalah jahit baju itu, kamu minta kepada penjahit agar bisa dapat selesai di hari ke-9, sehingga di hari ke-10 kamu bisa pakai. Nah, nanti si penjahitnya akan melihat-lihat apakah dapat dipercepat 5 hari gitu ya. Itu namanya disebut dengan percepatan proyek. Percepatan proyek dapat dilakukan misalnya dengan cara menambah jam kerja atau lembur. Ini biasa dilakukan. Jadi misalnya jam 8 selesai, tambah lagi jam kerjanya, jam 8. Kerja jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kemudian ditambah lagi jam kerjanya menjadi jam 8 sampai jam 8 malam. Namanya lembur. Bisa juga menambah jumlah pekerja. Jumlah pekerja, misalnya jumlah pekerja ditambah sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Bisa juga dibuat 2 shift gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Dari jam 5 sampai jam 2. Shift keduanya. Nah, itu adalah shift. Jadi menambah jumlah pekerja. Bisa juga dengan memakai teknologi. Memakai teknologi misalnya adalah tadinya galinya pakai orang dicangkul gitu ya. Dicangkul, membuat fondasi segala macam, cangkul, meratakan site tempat proyek, tadinya pakai orang cangkul, sekarang pakai bulldozer. Nah, itu lebih cepat, itu menggunakan teknologi. Bisa juga menambah teknologi itu dengan cara menambah aditif. Misalnya tadinya untuk beton supaya keras benar perlu waktu 28 hari gitu ya. Dengan tambahan aditif misalnya bisa jadi 21 hari atau kurang dari itu. Oke. Atau bisa juga menggunakan bahan yang telah jadi atau setengah jadi. Namun sering dengan itu misalnya yang paling cukup fenomenal di belakangan ini yaitu Cina membangun rumah sakit dalam waktu hanya beberapa hari saja. Sebenarnya yang waktu beberapa hari saja itu adalah pemasangannya. Mengenai barang-barangnya, bahan-bahannya sebenarnya telah difabrikasi, telah dibuat di tempat lain sebelum dibawa ke site-nya, ke tempat proyeknya. Jadi sebenarnya bukan 4 hari atau 7 hari, itu bukan gitu ya. Nah, jadi yang dihitung itu sebenarnya bukan seluruh proyek, tapi yang dihitung adalah pemasangan modulnya, pemasangan bahan-bahan yang telah jadinya. Nah, usaha percepatan proyek itu ada konsekuensinya. Sering konsekuensinya adalah bertambahnya biaya. Ketika kita melakukan percepatan proyek, yang pertama-tama perlu dipikirkan adalah
kita harus mengetahui kegiatan mana yang berefek akan mempercepat proyek secara keseluruhan. Jadi kan proyek banyak kegiatannya. Yang mana sih yang dipercepat? Apakah semua kegiatan kita percepat? Atau hanya satu aja atau dua aja gitu ya. Jadi kita harus pilih tuh, yang mana yang kita akan kita tambahkan, kita force, apa istilahnya ya, kita fokus untuk dipercepat proyek, dipercepat penyelesaian kegiatannya. Nah, pertanyaan dari kalimat di atas itu adalah, apakah tidak semua kegiatan akan mempercepat proyek secara keseluruhan? Jika kegiatan tersebut diperpendek durasi pengerjaannya. Jadi, ada nggak sih kegiatan yang nggak berefek gitu ya? Contoh sekarang nih. Contoh dari materi network planning bagian 2. Di sini kita lihat ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini kita coba mempercepat kegiatan H. Kegiatan H durasinya itu 3 hari. Kelihatan dari sini. Kegiatan H dilakukan jika kegiatan D dan kegiatan G selesai. Jadi kegiatan H dapat mulai dilakukan di hari ke-6, karena di hari ke-6 adalah hari paling cepat D dan G selesai. Karena durasi 3 hari, maka akan selesai di hari ke-9. Kita lihat di sini. Sekarang kegiatan H dipercepat 1 hari. Durasi awal 3 hari menjadi 2 hari. Kita lihat sini. Kegiatan H selesai di mulai di hari ke-6, selesai di hari ke-9. Ini awalnya. Kemudian kita percepat sehingga sekarang kegiatan H selesai di hari ke-8. Kita lihat suksesor dari kegiatan H, yaitu kegiatan J. Kegiatan J mempunyai predesesor E, F, H. Kegiatan J dimulai di hari ke-19, selesai hari ke-23. Kita lihat, walaupun kegiatan H telah dipercepat, yang tadinya selesai di hari ke-9, sekarang selesai hari ke-8, ternyata tidak berefek ke kegiatan J. Karena kegiatan J juga harus menunggu kegiatan E dan kegiatan F. Di mana kegiatan F adalah kegiatan yang paling lama selesainya, yaitu di hari 19. Jadi walaupun kegiatan H dipercepat 1 hari sehingga selesai hari ke-8, tetap saja kegiatan J mulai di hari ke-19 karena kegiatan F tetap selesai di hari ke-19. Sehingga secara total lama proyek tetap 23 hari, tidak berubah. Jadi terlihat bahwa usaha mempercepat kegiatan H tidak berefek ke waktu total proyek, tetap 23 hari. Oke. Jadi kalau gitu kegiatan mana dong yang bisa berefek ke waktu proyek secara keseluruhan? Rupanya kegiatan yang dapat berefek itu adalah kegiatan yang berada di lintasan kritis. Jadi kegiatan di lintasan kritis yang dapat mempercepat proyek. Kegiatan mana aja? Yang lintasan kritis, kegiatan A, B, F, sama J. Nah, H rupanya bukan kegiatan kritis dia. Sehingga H tidak berefek walaupun dia dipercepat. Tidak berefek secara keseluruhan proyek. Yang berefek hanya kegiatan A, B, F, dan J. Sekarang contohnya. Di contoh ini
Kita ada kegiatan A, B, F, dan J yang kritis. Kemudian kita pilih satu yang B. Kegiatan B dipercepat 1 hari. Durasi awal 4 hari dirubah menjadi 3 hari. Dipercepat 1 hari. Oke. Kegiatan B predesesornya kegiatan A. Sehingga B harus mulai ketika A selesai. A selesai di hari ke-6. Karena itu B mulai di hari ke-6. Kemudian yang tadinya 4 hari selesai di hari ke-10. Sekarang B dapat selesai di hari ke-9. Oke. Suksesor dari B adalah F. Awalnya karena B selesai di hari ke-10, F dapat mulai di hari ke-10. Tapi karena B telah dipercepat selesai di hari ke-9, maka sekarang F dapat selesai di hari ke-9. Dapat mulai di hari ke-9. Karena durasinya 9 hari, maka F akan selesai di hari ke-18. J adalah suksesor dari F. J mempunyai predesesor E, F, H. Kita lihat di sini, awalnya J dapat dimulai di hari ke-19 karena F selesai di hari ke-19. E selesai hari ke-11 dan H selesai di hari ke-9. Tapi ketika F dipercepat 1 hari, maka F dapat selesai di hari ke-18. Karena itu, J sekarang dapat dimulai di hari ke-18. Di hari ke-18, J dapat mulai karena E, F, dan H telah selesai. Karena durasinya di 4 hari, maka J selesai di hari ke-22. Lihat di sini, secara total lama proyek telah berubah menjadi lebih cepat. 1 hari dari awalnya lama proyek 23 hari menjadi 22 hari. Begitu ya. Setelah kamu tahu mengenai kegiatan-kegiatan mana yang kamu akan pilih, kegiatan-kegiatan mana yang ada di lintasan kritis, maka yang kedua adalah kamu harus juga mempertimbangkan faktor biaya. Kadangkala mempercepat kegiatan satu, konsekuensi biaya yang timbul berbeda jika kita mempercepat kegiatan yang lainnya. Jadi karena itu kita akan menimbang yang mana yang paling murah. Misalnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J mempunyai biaya yang berbeda-beda. Kita lihat lagi ke atas. Kita lihat bahwa yang kritis, yang kegiatan yang berada di lintasan kritis adalah A, B, F, J. Karena itu kita konsentrasi memilih yang A, B, F, J. Kita lihat di sini. A biayanya 1 juta. B 2 juta. F 4 juta. J 5 juta. Maka ketika kita hanya membutuhkan waktu percepatan 1 hari, maka kita akan memilih kegiatan A. Karena ketika kita mempercepat kegiatan A, maka akan berefek ke total proyek dan biaya percepatan per harinya kegiatan A adalah yang paling murah. Gitu ya. Jadi tetap aja kita harus mempertimbangkan faktor biaya. Ketika kita mempercepat proyek 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau beberapa hari, harus kamu ingat bahwa yang pertama adalah perubahan pada durasi pengerjaan. Jadi durasinya kita rubah-rubah, misalnya tadi dipercepat, mungkin akan mengakibatkan perubahan critical path. Ya.
Jadi karena itu, ketika pengerjaan pemilihan kegiatan yang dipercepat, jangan langsung diambil sekaligus. Jadi dikerjakan tahap demi tahap, karena ada kemungkinan critical path-nya atau lintasan kritisnya berubah sehingga kegiatan-kegiatan yang menjadi critical path pun berubah. Jadi selesai network planning bagian 3. Silahkan coba kerjakan soal-soal ujian lalu. Kamu kerjakan, jika ada pertanyaan jangan sungkan. Jangan punya pikiran macam-macam, pokoknya tanya aja, kirim ke WA di kelas kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Gantt chart dan pemakaian sederhana Microsoft Project. Oke, jadi kita belajar pengetahuan sederhananya dari Microsoft Project. Jadi karena itu tolong kamu juga cari software Microsoft Project. Walaupun COVID, tetap semangat, mumpung bulan Ramadan, tingkatkan ibadah, jaga kesehatan, tetap belajar. Saya sudahi pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.